Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tentunya masih di channel Al-Asran. Semoga semua yang baru bergabung diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehat lahirnya, sehat batin kita, segala situasi kondisi apapun selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini beberapa hari ini Teteh lagi senang bermutolaah membuka kitab Qurratul Uyun ya. Bagi yang sudah sering mengikuti channel Al-Asran mungkin sudah tahu kalau kitab Qurratul Uyun ini adalah kitab yang berhubungan dengan bab rumah tangga. Dan kali ini Teteh membuka halaman ini sudah Teteh kasih tanda ya halamannya. Di sini Teteh menemukan ada beberapa referensi dari pendapatnya para ulama yang menerangkan ada waktu yang dimakruhkan bagi kita pasangan suami istri untuk melakukan berjima seperti itu. Ya, dan tentunya ya ada juga saat-saat tertentu ataupun waktu tertentu yang diharamkan, cuman kali ini Teteh ingin membahas yang dimakruhkannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk referensi yang pertama, di sini dikatakan bahwa la tujami'u ra'sa lailati syahri wa fin nisfi. Begitu ya. Jadi, kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita itu tidak menggauli istri kita pada malam awal bulan dan juga tengah bulan. Berarti kisaran tanggal 1 sama tanggal 15-an mungkin ya. Yang dimaksudkan bulan di sini ini bulan Hijriyah ya, bukan yang dimaksudkan dengan hitungan tahun Masehi, tetapi hitungan tahun Hijriyah. Kalau kita mungkin mengenalnya dengan tahun Islam, seperti itu ya, dari perhitungan bulan, bukan dari perhitungan matahari. Dan kemudian di beberapa antara mujtahid fatwa, di sini ada yang disampaikan oleh pendapatnya Imam Ghazali. Ya, Teteh pernah melihat ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga pendapat ini juga sama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau, Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ghazali itu berpendapatnya sama. Dan kita ketahui kalau Imam Ghazali ini termasuk ulama tasawuf ya, ulama mutasawwifin. Dan ternyata keterangan yang disampaikan Imam Ghazali ini dikutip kembali di dalam kitab Qurratul Uyun yang Teteh bacakan ini. Ya, jadi bahasanya seperti ini ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Yukrohu, dimakruhkan ya, al-jima'u, kita sebagai pasangan suami istri untuk melakukan hubungan biologis, hubungan intim. Bahasanya yukrohu, bahasanya itu dimakruhkan, bukan diharamkan. Sekali lagi ya, kalau diharamkan itu jelas tidak boleh, larangan, berdosa. Kalau ini tuh bukan diharamkan, tetapi ini dimakruhkan. Jadi maksudnya menurut Imam Ghazali lebih baik kita meninggalkan hubungan biologis pada malam ini, lebih baik kita melakukan amal ibadah yang lainnya, seperti itu. Ya, dan tidak semua ulama berpendapat ketiga malam ini makruh, hanya sebagian ulama saja, ya. Nah, kata Imam Ghazali, malam apa saja itu kurang baik kita melakukan hubungan biologis ini fi salasati layalin minasyahril awal wal akhiru wan nisfi. Jadi kata Imam Ghazali pada awal malam, awal bulan maksudnya, pada awal bulan, setiap bulannya ya, setiap bulannya, kemudian pada tengah-tengahnya, tengah bulan, kemudian wal akhir, pada akhir bulan. Jadi setiap bulan gitu ya. Jadi kalau dari akhir sama ke awal itu nanti nyambung ya. Jadi ada sekitar 2 malam mandong ya, nanti yang kurang baik menurut Imam Ghazali dan juga menurut Imam Ibnu Hajar. Nah tentu harus ada alasannya dong. Kenapa sih atau apa sih alasannya gitu ya Imam Ghazali sehingga menghukuminya makruh. Menurut beliau, menurut Imam Ghazali, kenapa dimakruhkan bahwa inna syayatina yahdurunal jima'a fi hadhil layali.
Karena syaitan itu hadir melakukan hubungan biologis pada ketiga malam tersebut. Apa nih teh maksudnya? Wa yuqalu inna syayatina yujami'una fiha. Nah, kata Imam Ghazali, ya gitu ya, jadi setan-setan itu melakukan hubungan biologisnya yaitu pada setiap awal bulan, setiap tengah bulan, dan setiap akhir bulan. Sehingga dimakruhkan karena kelakuan ini sama percis seperti kelakuannya para setan. Kok pakai para ya? Ya, oleh setan-setan gitu. Jadi setan-setan ini melakukan hubungan biologisnya sekali lagi pada awal, tengah, dan juga akhir. Nah, itulah yang menjadikan alasan, yang menjadikan landasan bagi kita kurang baik seperti itu. Ya, meskipun kalau Teteh itu melihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kalau keterangan ini ditolak. Keterangan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Ghazali, ini banyak yang menolak. Kenapa banyak yang menolak? Karena memang dalil ini tidak sabit seperti itu, ya. Bukankah apa itu kalau kita ingin setiap melakukan amal perkara apapun itu kita harus berta'awudz, kita harus berdoa, kita harus ingat kepada Allah, maka insya Allah setiap amal apapun yang kita lakukan kita tidak dibarengi dengan syaitan. Oleh karena itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, jika kita mau melakukan hubungan biologis, ingat karena ini adalah ibadah, landasannya ibadah, sehingga ketika kita mau bergaul, jangan lupa dulu, berdoa dulu, ingat dulu kita kepada Allah. Yang gak tahu doanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya ibadah karena Allah. Dan tidak perlu diucapkan oleh lidah kita, oleh lisan kita, cukup di dalam hati saja. Ya, jadi ya kita hargai namanya suatu pendapat, kita mau mengikuti pendapatnya Imam Ghazali sehingga pada awal, tengah, dan akhir mau melakukan amal ibadah yang lain, monggo silahkan, kita berbijaksana. Tetapi Teteh gimana ini Teteh? Pada kebetulan awal malam, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, suami aku ini lagi semangatnya. Kalau enggak dia layani suami aku nanti bisa-bisa tidak tidur Teh semalaman. Kalau enggak bisa tidur, bisa-bisa besok enggak pergi kerja Teh. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya udah, kita sebagai seorang istri layani saja suami kita karena itu lebih maslahat. Bagaimana Teteh dengan pendapatnya Imam Ghazali? Toh ini bukan diharamkan. Toh ketika suami minta pada malam ini, mungkin saja ini lebih maslahat, dilayani saja. Yang penting syaratnya satu, jangan lupa ketika kita mau berhubungan biologis, ingat dulu kepada Allah dengan berdoa tentunya. Alhamdulillah, semoga dapat memahami dan mohon berbijaksana bagi para jamaah Al-Isran untuk mendengarkan kajian pembahasan di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Semoga kita semuanya semakin terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmat tentunya, dapat berkumpul dengan keluarga yang kita cintai di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.